semua alumni yang ada di sini. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang salju, tapi cinta lengkapi kita. Boleh minta jempolnya di atas, jempolnya di atas. Laskar Pelangi takkan terindah waktu, jangan berhenti menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Aku berdoa semua yang lagi ada berkumpul di sini, umurnya panjang, sehat selalu, dijauhi dari penyakit dan musibah. Kemudian dari inisiasi motor dan alumni Jabar Mahiji. Satu kali lagi. Pidato. Jokowi hadir bersama kita, memimpin kebanggaan kita, menyuruh bersama kita. Kata kepada Pak Erick Thohir, Pak Basuki, Pak Ramona, Pak Trigono, dan Deddy Mulyadi, Ketua Golkar. Kita sambut Pak Jokowi dengan semangat. Merebut Bandung kembali. Kita nyanyikan bersama. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3, 4. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo,
Susilo Joko Widodo. Kita bedakan tanah Jawa Barat dengan lagu kebangsaan. Hadirin dimohon duduk kembali. Silakan. Mohon persilakan untuk membacakan deklarasi perwakilan alumni Jawa Barat, Ibu Nila Oktavian. Kami, rakyat Jabar Mahiji, yang terdiri dari alumni perguruan tinggi, alumni SMA, relawan, komunitas, dan masyarakat Jawa Barat, meneguhkan tekad kami bersama untuk memenangkan Jokowi Maruf Amin dalam pemilihan presiden tahun 2019. Kami bertekad akan memerangi hoax, fitnah, kebohongan, dan upaya menghancurkan kokohnya benteng Pancasila. Kami bertekad menjaga Jokowi dan Kiai Amin dengan sepenuh hati dan kekuatan kami. Kami bertekad akan menjaga tanah air yang kami cintai ini sepenuh jiwa dan raga kami. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberkahi tekad kami ini. Bandung 10 Maret 2019. Jokowi, 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 Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Kumaha teman. Alhamdulillah baik. Baik.
sebesar-besarnya dari alumni perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, dari alumni SMA yang ada di Bandung dan Jawa Barat, mulai dari ITB, Unpas, Unisba, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan juga dari SMA di Bandung maupun di Jawa Barat alumninya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita Indonesia ini adalah negara besar. Sering kita tidak menyadari itu, bahwa Indonesia adalah negara besar. Penduduk kita sekarang sudah 260 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi, di 514 kabupaten kota, dan di 17.000 pulau yang kita miliki. Kita sadar bahwa mengelola negara sebesar Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang. Saya sangat beruntung sekali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pengalaman mulai dari bawah sebagai wali kota 2 periode, kemudian sebagai gubernur di DKI Jakarta, dan sebagai presiden. Pengalaman itulah yang memberikan dorongan, memotivasi saya, dan memudahkan bagi saya dalam mengelola pemerintahan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini. Jadi perlu saya ingatkan lagi, dengan negara sebesar Indonesia 17.000 pulau, 269 juta, mengelolanya tidak mudah, tidak gampang. Jadi jangan diberikan kepada yang belum berpengalaman. Jangan coba-coba. Hati-hati. 269 juta itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Kalau diberikan kepada yang belum berpengalaman, bagaimana jadinya? Siapa itu? Jangan dibikin mudah, jangan dibikin gampang. Menguasai masalah-masalah yang ada di setiap provinsi, yang ada di setiap kota, yang ada di setiap kabupaten, itu berbeda-beda karena memang Indonesia ini adalah berbeda-beda. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda bahasa daerah. Beda-beda semuanya. Dan kita sering tidak menyadari perbedaan-perbedaan itu. Dan Jawa Barat, saya melihat Jawa Barat adalah miniaturnya Indonesia. Semua suku ada di sini, semua suku ada di sini. Suku Sunda, ya. Suku dari Sabang sampai Merauke, dari Nangka sampai Pulau Rote, semuanya ada di Jawa Barat. Inilah miniaturnya Indonesia. Jangan sampai karena urusan politik, baik itu yang namanya pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, dan pilihan presiden, kita menjadi terpecah-pecah. Tidak saling sapa antar kampung, tidak saling sapa antar tetangga, tidak saling sapa antar teman, gara-gara pilihan presiden dan
gubernur, bupati, dan wakil rugi besar bangsa ini. Karena modal terbesar, aset terbesar yang kita miliki adalah aset persatuan, kerukunan, persaudaraan kita. Ini aset terbesar kita yang perlu kita ingat. Hidup Jokowi! Dan saya sangat berbahagia sekali. Masyarakat Jawa Barat adalah contoh masyarakat yang penuh dengan toleransi. Masyarakat Jawa Barat adalah contoh bahwa masyarakat kita ini masyarakat terbuka. Jangan sampai karena berita-berita hoax, berita-berita fitnah, kabar-kabar fitnah, cara-cara yang tidak beretika, cara-cara yang tidak bertata krama, kita menjadi kelihatan tidak sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, sebagai intelektual di negara ini, sekali lagi sebagai intelektual di negara ini harus berani menyuarakan yang benar itu katakan benar, yang salah itu katakan salah. Saya juga tidak ingin dipuji-puji. Kalau saya salah, peringatkan bahwa Pak Jokowi salah. Bapak Ibu semuanya adalah intelektual, jangan sampai masyarakat kita diberikan sebuah pelajaran edukasi yang tidak benar. Coba, kalau sekarang kita lihat yang namanya hoax, yang namanya kabar fitnah, yang namanya kabar bohong, sekarang tidak hanya lewat media sosial, tapi sudah dari rumah ke rumah, door to door, dari pintu ke pintu. Ini sangat berbahaya sekali bagi persatuan kita, bagi kerukunan kita sebagai sebuah negara besar. Oleh sebab itu harus kita berani, harus berani melawan. Harus berani melawan itu jangan diam. Coba kita lihat, coba isu yang di bawah coba kita lihat. Nanti pemerintahan kalau kita menang disampaikan di bawah bahwa azan akan dilarang. Logikanya seperti apa? Pendidikan agama akan dihapuskan. Coba. Logikanya kan tidak masuk. Orang senting. Logikanya tidak masuk, tetapi perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara ketahui. 9 juta lebih dari survei, 9 juta lebih masyarakat yang percaya terhadap itu. Coba. Kalau kita diam dan kalau kita tidak melawan, bisa menjadi 15 juta, bisa menjadi 20 juta, bisa menjadi 30 juta. Harus kita lawan. Jawabnya seperti yang Bapak Ibu dan saudara-saudara teriakkan tadi, lawan. Jangan takut. Jangan diam. Sebagai intelektual kita jangan diam. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya sebagai intelektual jangan diam. Ada proses-proses demokrasi yang tidak betul seperti itu harus diperingatkan dan harus kita lawan. Pak, nengok sini Pak. Ada lagi isu-isu yang di bawah banyak sekali. Kriminalisasi ulama, didengung-dengungkan terus kriminalisasi ulama. Saya sampaikan, negara kita ini adalah negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ada menteri yang sudah masuk penjara, ada gubernur yang masuk penjara, ada bupati wali kota yang masuk penjara, ada DPR, DPRD yang masuk penjara banyak. Jangan sorangan. Ini semuanya sama di mata hukum. Kalau ada yang salah, ya pasti akan diperiksa dan diadili, dan kalau salah betul diputuskan dan masuk. Ini adalah hukum. Jangan sampai ada isu-isu kriminalisasi ulama. Tidak ada yang namanya kriminalisasi ulama.
harus dilawan dengan fakta dan data-data. Harus disampaikan logika-logikanya secara sederhana, karena ini yang terkena memang masyarakat di bawah. Kalau tidak kita lawan akan sangat berbahaya sekali. Kemudian juga isu yang masih ini sering dibawa juga mengenai Presiden Jokowi itu anti asing. Anti asing. Lain jelema eta mah lain jelema. Anti asing. Lampret lain jelema eta mah. Terus saya sampaikan, ini akan saya ulang-ulang terus di mana-mana. 2015 saya kira di sini banyak orang teknik, orang pertambangan. Yang namanya Blok Mahakam yang dikelola Total dan Impact lebih dari 50 tahun sudah 100% saya serahkan. Mantul. Yang kedua 2018 yang namanya Blok Rokan di Riau yang sudah dikelola oleh Chevron Amerika lebih dari 90 tahun sudah 100%. Yang terakhir di Desember 2018 yang namanya Freeport sudah mayoritas 51,2%. Pegang sekarang ini dikelola oleh PT Inalum. Begitu yang kita ini yang ngambil masih kucing anti asing. Dibikin mudah mengambil alih seperti itu, dibikin gampang. Dibikin gampang. Kalau mudah dan gampang sudah sejak dulu itu diambil alih. Sangat sulit sekali dan sangat tidak mudah. Sebab itu, saya sebetulnya diam, tidak pernah bicara mengenai pengambil alihan itu. Tetapi karena saya dituduh anti asing, saya jawab. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hormati, Bandung, Jawa Barat memang penuh dengan intelektual. Kita tahu Presiden pertama kita Insinyur Soekarno juga kuliah di Bandung. Namanya Pak, apa Pak? Kemudian juga Presiden Habibie juga kuliah di Bandung. Megawati di mana? Presiden Megawati juga kuliahnya di Bandung. Saya meyakini dengan optimisme, saya meyakini bukan dengan pesimisme, kita akan bersama-sama bisa membawa negara ini maju. Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi. Jangan juga ada yang teriak-teriak pasal 33, pasal 33. Jangan ada lagi yang teriak-teriak 1% menguasai 90%. Tapi dia sendiri memiliki 5 kali. Jadi perlu saya ingatkan Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebetulnya yang namanya pemberian lahan itu juga tidak apa-apa, legal saja, tidak ada masalah. Memberikan konsesi kepada perusahaan ini juga legal saja, tidak ada masalah. Tetapi lahan itu harus produktif, itu harus memberikan manfaat kepada negara, lahan itu harus bisa memberikan manfaat kepada rakyat. Tapi kalau lahannya 5 kali lipat lebih dari Provinsi Jakarta, 5 kalinya Jakarta lahan itu. Dituding-tuding, kita ini memberikan konsesi, memberikan hutan sosial, membagikan sertifikat kepada rakyat, kok katanya tidak berguna, tidak bermanfaat.
yang sudah saya bagikan kepada koperasi, kepada pesantren, kepada rakyat, pada petani, kepada nelayan berupa konsesi 35 tahun sudah 2,6 juta hektar selama 4 tahun. Sertifikat yang sudah kita berikan kepada rakyat, sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang sudah kita berikan itu sudah lebih dari 16 juta sertifikat. Kok dibilang katanya tidak bermanfaat? Apa pengennya semuanya itu diberikan gede-gede saja? Lihat sini lagi, Pak. Kampret. Lihat sini, Pak. Ya, terakhir saya mau mengenalkan kartu. Ibu dan saudara-saudara sekalian, ke depan karena ini saya berhadapan dengan intelektual, saya ingin mengenalkan satu kartu saja yang namanya kartu KIP kuliah seperti ini. Kenapa ini kita berikan? Karena saya merasakan sendiri. Sebagai anak orang yang tidak mampu, saya merasakan sendiri. Mau sekolah sulit, mau kuliah lebih sulit lagi. Sehingga ini penting sekali bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang prasejahtera, sehingga mereka juga bisa kuliah. Mereka juga bisa kuliah, mereka bisa ikut sekolah. Jangan seperti Superman. Ini kita desain dan akan kita mulai tahun depan. Kuliah tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar. Oleh sebab itu yang namanya pembangunan sumber daya manusia ke depan, dalam 5 tahun ke depan, kita akan betul-betul kerjakan secara besar-besaran. Setelah infrastruktur, tahapan besar yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena kita tidak ingin terjebak kepada yang namanya middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah. Kalau kita bisa keluar dari middle income trap, kita akan masuk ke negara-negara maju. Dan hitungan kita di tahun 2040-2045 kita akan masuk pada jajaran 4 besar ekonomi terkuat dunia. Kalau dengan catatan tantangan itu tadi yang saya sampaikan bisa kita lalui dengan baik. Infrastruktur sebagai fondasi bisa kita kerjakan dengan baik. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya di dalam perencanaan tapi implementasinya juga bisa kita kerjakan dengan baik dan membawa negara ini untuk memiliki sebuah fondasi yang kuat untuk melompat menjadi sebuah negara yang maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan kepada Jokowi Ma'ruf Amin dalam memenangkan 19 April 2019 yang akan datang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Terima kasih.